Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya. Video kali ini saya akan menerangkan tentang materi peluang. Untuk materi peluang di sini ada dua subbab yang akan saya terangkan. Yang pertama peluang suatu kejadian dan yang kedua adalah frekuensi harapan. Untuk yang pertama yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu memiliki rumus, yaitu rumusnya PA sama dengan NA dibagi NS. PA sendiri adalah peluang suatu kejadian A. Kalau NA itu adalah banyaknya anggota dalam kejadian A, jadi banyaknya kejadian yang diminta. Kalau NS adalah banyaknya titik sampel atau bisa disebut seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. Misal contohnya itu pada pelemparan satu buah koin. Kalau pada pelemparan satu buah koin, kemungkinannya kan ada dua, yaitu muncul angka atau muncul gambar. Nah, yang diminta misalkan tentukan peluang munculnya angka. Berarti PA-nya adalah yang kita cari. NA, banyaknya anggota dalam kejadian A, artinya kejadian yang diminta tadi adalah munculnya angka. Oh, berarti banyaknya angka itu satu. Sedangkan banyaknya titik sampel artinya seluruh kemungkinan, yaitu bisa muncul angka dan gambar. Berarti jumlahnya 2, tinggal dimasukkan. Berarti PA sama dengan 1 dibagi 2, seperti itu. Nah, untuk nilai PA di situ nilainya itu antara 0 sampai 1. Kalau nilainya 0, itu kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Contoh, peluang munculnya angka pada pelemparan satu buah dadu. Mungkin muncul angka, ya kan? Atau peluang munculnya gambar pada pelemparan satu buah dadu, yang mungkin juga. Kalau 1 itu artinya pasti terjadi. Contoh, peluang munculnya angka atau gambar pada pelemparan satu buah koin, ya pasti muncul karena semua anggotanya sudah disebut, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal biar kalian lebih paham. Untuk contoh pertama, dalam pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu genap adalah, namanya mata dadu itu pasti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oh, berarti NS-nya ada 6, seluruh kemungkinan. Terus misalkan A itu kejadian muncul mata dadu genap. Mata dadu genap ada berapa? Ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Berarti NA-nya sama dengan 3. Kemudian, peluangnya gimana? Peluang tadi rumusnya adalah NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Berarti 3 per 6. Kalau kita sederhanakan jadinya 1/2, sama-sama dibagi 3. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak. Pertanyaannya, berapa peluang terambilnya sebuah bola putih? Nah, pertama kita hitung dulu jumlah keseluruhan bola. Seluruhnya bolanya ada 8, berarti NS-nya jadi 8. Kita misalkan lagi, A itu kejadian terambil bola putih. Nah, bola putihnya ada berapa? Ada 5. Oh, berarti NS-nya 5. Bukan NS, NA-nya 5. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, peluang A adalah NA dibagi NS, dimasukkan NA-nya 5, NS-nya 8. Oh, berarti peluang A adalah 5/8. Seperti itu. Sudah kan ya? Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebuah kotak berisi 10 kelereng. 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya. Yang pertama, semuanya kelereng merah. Yang kedua, 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih.
Nah, kalau dapat soal seperti ini, kita cari NS-nya dulu. Nah, dari 10 kelereng mau diambil 3. Berarti kita bisa pakai cara kombinasi. Kombinasinya berapa? 10 kombinasi 3, seperti itu. 10 kombinasi 3 berarti 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 10 dikurangi 3 faktorial, seperti itu. Sehingga dapatnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. Nah, 7 faktorialnya bisa kita coret. Kemudian 2 sama 8 bisa kita bagi sehingga 8-nya jadi 4. 9 sama 3 juga bisa kita bagi sehingga dapatnya 3. Sehingga berubah menjadi 10 dikali 3 dikali 4 sama dengan 120. Itu NS-nya. Sekarang kita cari NA-nya. Yang diminta kan semuanya kelereng merah, berarti NA-nya kita lihat kelereng merahnya aja. Kelereng merahnya ada 6, mau diambil 3. Oh, berarti jadinya 6 kombinasi 3. 6 kombinasi 3 gimana? 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 6 dikurangi 3 faktorial. Sehingga jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorial bisa kita coret. Kemudian 3 kali 2 kan 6 yang bawah. Berarti bisa kita coret dengan 6 yang atas. Sehingga berubah menjadi 5 kali 4 sama dengan 20. NA-nya sudah dapat, NS-nya juga sudah dapat. Kita masukkan ke rumus. Peluang A sama dengan NA dibagi NS. Sehingga jadinya NA-nya 20 dibagi NS-nya 120. Berarti 20 per 120. Kalau kita sederhanakan jadinya 1 per 6. Sama-sama dibagi 20. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Yang kedua yang diminta adalah 2 kelereng merah sama 1 kelereng biru. Kalau dapat soal seperti ini, kita pisah karena warnanya beda. 2 kelereng merah. Oh, berarti dari 6 kelereng merah mau diambil 2. Berarti NA-nya 6 kombinasi 2. Sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 6 dikurangi 2 faktorial. Sehingga dapatnya 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya bisa kita coret. Kemudian 6 dan 2 juga bisa kita coret sehingga 6-nya berubah menjadi 3. Sehingga berubah menjadi 3 kali 5 sama dengan 15. Itu untuk kelereng merah. Kemudian untuk kelereng biru gimana? Kelereng biru diambil 1. Jumlah kelereng biru ada 4. Berarti 4 kombinasi 1. Jadi jadinya 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan 4 dikurangi 1 faktorial. Sehingga dapatnya 4 kali 3 faktorial dibagi 1 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya bisa kita coret sehingga dapatnya 4. Seperti itu. Nah, karena kata penghubungnya dan di situ 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Kalau kata penghubungnya dan berarti kedua hasil yang tadi kita dapat kita kalikan. Kalau kata penghubungnya atau berarti kedua hasil kita tambahkan. Jadi diingat, kalau dan berarti dikali, kalau atau berarti dijumlah. Nah, sekarang kita kalikan 15 dikali 4 sama dengan 60. Berarti NA-nya adalah 60. Nah, yang kita pakai adalah NA keseluruhan yang hasil dari perkalian tadi. Berarti peluang A adalah NA dibagi NS. NA-nya 60, NS-nya 120. Berarti kalau kita sederhanakan jadinya 1 per
2, sama-sama dibagi 60. Berarti peluang A adalah 1/2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu frekuensi harapan. Kalau frekuensi harapan ini disimbolkan dengan F H kecil di bawah, dan rumusnya adalah PA dikalikan N. Nah, frekuensi harapan ini berarti harus paham peluang suatu kejadian, sebab yang pertama tadi. Nah, kalau sebab yang pertama sudah paham, frekuensi harapan pasti bisa. Karena frekuensi harapan adalah peluang suatu kejadian dikalikan banyak percobaan. PA kan peluang suatu kejadian yang sebab pertama. N itu adalah banyak eksperimen atau percobaan. Kita lanjutkan contoh ya. Saya mengambil contoh yang soal pertama tadi, yang di sebab pertama, cuma saya tambahkan sedikit. Soalnya gini, dalam pelemparan sebuah dadu sebanyak 100 kali, peluang muncul mata dadu genap adalah, soalnya kan sama seperti yang pertama tadi, cuma bedanya pelemparannya ada 100 kali. Kalau yang sebab pertama tadi pelemparannya hanya sekali. Nah, pertama kita cari peluangnya dulu, sama seperti soal yang pertama tadi. Berarti kalau nyari peluangnya kita cari NS-nya dulu. NS-nya ada 6, karena mata dadu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus NA-nya adalah muncul mata dadu genap. Mata dadu genap ada berapa? Ada 3, yaitu 2, 4, sama 6. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus. Berarti PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Berarti jadi 3/6 atau 1/2 disederhanakan. PA-nya sudah ketemu. Tinggal nyari N. N-nya kita lihat soalnya. Pelemparannya berapa kali? 100 kali. Berarti 100. Berarti frekuensi harapan adalah 1/2 dikalikan 100. Oh, dapatnya 50. Berarti dalam 100 kali pelemparan diharapkan mata dadu genap muncul sebanyak 50 kali. Seperti itu. Paham ya? Kalau sudah, materi hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.